Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asri Sekar Mawar Firdausi dan teman-teman yang melihat video ini. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian proposal kami yang berjudul pengaruh inovasi produk, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian Mr. Lemonilo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Zada Arifin dengan NIM 623 bersama rekan saya. Saya Binaya Imam Yagya Santoso dengan NIM akhir 616. Baik, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk mie instan sehat Lemonilo, khususnya dari aspek inovasi produk, kualitas produk, dan harga. Selanjutnya, outline presentasi pada hari ini, yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang bagian kedua berisi tinjauan pustaka yang meliputi teori-teori pendukung, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Serta pada bagian ketiga, yaitu metode penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari populasi, sampel, pengumpulan data, hingga teknik analisis data. Selanjutnya, latar belakang. Penelitian ini berlatar belakang karena meningkatnya tren gaya hidup sehat di Indonesia. Pada saat ini masyarakat semakin memperhatikan mengenai kandungan makanan yang dikonsumsi sehingga permintaan terhadap produk pangan sehat terus meningkat. Nah, salah satu faktor perusahaan yang memanfaatkan tren tersebut adalah Lemonilo. Berbeda dengan mie instan lainnya, Lemonilo ini menawarkan produk dengan bahan yang lebih sehat seperti tepung mukaf, sayuran alami tanpa penggunaan MSG, serta kemasan yang lebih ramah lingkungan. Selain dari inovasi produk, kualitas produk itu juga menjadi faktor penting. Konsumen itu akan mempertimbangkan rasa, aroma, tekstur, keamanan konsumsi, dan kualitas keseluruhan produk sebelum melakukan pembelian. Nah, di sisi lain, harga Lemonilo ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mie instan pada umumnya. Maka dari itu muncul pertanyaan, apakah konsumen itu akan tetap bersedia untuk membeli karena manfaat yang ditawarkan. Nah, dari penelitian sebelumnya, variabel kualitas produk dan harga sudah pernah diteliti, namun masih jarang penelitian yang menguji secara bersama mengenai inovasi produk, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian mie Lemonilo. Inilah yang menjadi research gap dari penelitian kami. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk dalam rumusan masalah penelitian kali ini. Berdasarkan latar belakang yang tadi dijelaskan, terdapat 4 rumusan masalah yang ingin dijawab. Pertama, apakah inovasi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Lalu yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang ketiga, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Dan keempat, apakah ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian mie instan Lemonilo? Rumusan ini masalah tersebut kemudian diterjemahkan jadi tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu inovasi produk, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan terhadap keputusan pembelian. Nah, kita masuk pada manfaat penelitian. Di sini dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur manajemen pemasaran, khususnya terkait perilaku konsumen pada produk makanan sehat. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Lemonilo dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan produk, peningkatan kualitas, maupun penetapan harga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke landasan teori. Nah, pada penelitian ini itu terdapat 4 variabel utama. Variabel pertama yaitu inovasi produk, yaitu sebuah kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan memperbarui produk agar memiliki nilai tambah dibandingkan dengan pesaing lainnya. Dan di variabel kedua yaitu ada kualitas produk, yaitu kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Dan yang ketiga dari variabel harga, yaitu sebuah nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat dari produk tersebut. Dan sedangkan variabel dependennya adalah keputusan pembelian, yaitu proses konsumen dalam memilih dan memutuskan membeli suatu produk. Masing-masing variabel ini memiliki indikator yang nantinya akan diukur melalui kuesioner.
Baik, selanjutnya kita masuk pada penelitian terdahulu. Eh, untuk memperkuat penelitian ini, kami mengkaji beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, hasil penelitian Hasanah dan Gilang menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan harga belum kurang signifikan secara parsial. Lalu pada penelitian Ramadan dan Efri Santi juga membuktikan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu pada penelitian Yanti dan Astuti menunjukkan bahwa inovasi produk berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing perusahaan. Berdasarkan hasil-hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi produk, kualitas produk dan harga memiliki potensi memengaruhi keputusan pembelian sehingga layak untuk diuji kembali dalam konteks mie instan Limonilo. Selanjutnya lanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam kerangka pemikiran. Nah, dari kerangka pemikiran ini itu dapat dilihat gambaran mengenai hubungan antar variabel penelitian, di mana variabel independen yang terdiri dari inovasi produk, kualitas produk, dan harga. Nah, ketiga variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu variabel keputusan pembelian. Semakin baik inovasi produk, kualitas produk, dan semakin sesuai harga yang ditawarkan, maka akan semakin besar kemungkinan konsumen untuk memutuskan membeli produk Lemonilo. Selanjutnya, hipotesis akan dijelaskan teman saya. Nah, selanjutnya masuk pada hipotesis. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan 4 hipotesis. Yang pertama H1-nya, yaitu inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu H2-nya, yaitu kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan H3-nya, yaitu harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan H4, yaitu inovasi produk, kualitas produk, dan harga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Baik, selanjutnya masuk ke rancangan penelitian. Nah, penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang diperoleh akan diolah secara statistik. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal, yaitu untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel. Penelitian ini itu dilakukan secara cross-seksional, yang artinya data itu dikumpulkan satu kali dalam periode tertentu. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu konsumen itu sendiri yang pernah membeli atau mengonsumsi mie instan Lemonilo minimal 1 kali. Selanjutnya, populasi dan sampel data. Populasi dan sampel data. Populasi dalam penelitian adalah seluruh konsumen yang pernah membeli atau mengonsumsi mie instan Lemonilo di Indonesia. Lalu teknik sampling yang digunakan adalah persuasive sampling karena responnya harus memenuhi kriteria tertentu. Kriterianya adalah pernah membeli atau mengonsumsi Lemonilo, bersedia mengisi kuesioner, dan mampu memberikan penilaian terhadap produk. Lalu jumlah minimal sampel adalah 50 responden berdasarkan aturan Haier, yaitu 10 kali jumlah indikator terbesar dalam model penelitian. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner online menggunakan Google Form dengan skala Likert 1-5. Baik, selanjutnya definisi operasional variabel. Nah, pada slide kali ini itu akan menjelaskan bagaimana setiap variabel itu diukur. Inovasi produk itu diukur melalui indikator produk baru, perbaikan produk, variasi produk, diferensiasi, dan kesesuaian dengan kebutuhan konsumen. Kualitas produk diukur melalui kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, dan daya tahan. Sedangkan harga diukur melalui keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, daya saing harga, dan manfaat yang diperoleh. Sedangkan keputusan pembelian dapat diukur melalui pilihan produk, pilihan merek, waktu pembelian, serta jumlah pembelian. Selanjutnya uji instrumen. Baik, pada materi selanjutnya uji instrumen dan teknik analisis PLS SEM. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode PLS SEM. Tahap pertamanya adalah pengujian outer model untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan valid dan reliable. Lalu pengujian dilakukan melalui convergent validity, AVE, discriminative validity, composite reliability, dan Conbright alpha. Lalu tahap kedua adalah pengujian inner model untuk melihat hubungan antar variabel menggunakan nilai R-square, I-square, dan bootstrapping. Hipotesis diterima apabila nilai T statistik lebih besar dari 1,96% dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Next. Baik, selanjutnya
mengenai waktu penelitian. Nah, penelitian ini itu direncanakan secara berlangsung selama 4 bulan. Nah, pada bulan pertama, bulan Juni itu digunakan sebagai penyusunan instrumen penelitian. Pada bulan kedua, bulan Juli dilakukan untuk uji coba instrumen atau pilot test, dan pada bulan ketiga, pada bulan Agustus digunakan untuk pengumpulan data melalui kuesioner, dan yang terakhir pada bulan keempat, yaitu pada bulan September, digunakan untuk menganalisis data dan menyusun laporan penelitian. Demikian pemaparan proposal pada sore hari ini dari kami mengenai pengaruh inovasi produk, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian Minister dan Menlo. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dan berguna bagi perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.